Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjara Rusanto. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing tentang masalah SEO ya, Search Engine Optimization ya. SEO ini adalah sebuah ilmu untuk mendatangkan pengunjung ya, atau bahasanya mendatangkan traffic kepada sebuah website. Ya, websitenya apapun itu ya, website untuk jualan, website untuk sekedar kita nanti memasang slot iklan untuk AdSense, website untuk affiliate ya, dan banyak keperluan dari website itu sendiri, ada banyak ya, ada termasuk juga website membership. Nah, apakah SEO sampai di zaman sekarang ya, di zaman iklan itu mudah sekali kita mengakses iklan, apakah SEO itu masih worth it untuk kita eksekusi, untuk kita pelajari gitu. Nah, kalau menurut hemat saya, sebenarnya kalau kita sudah bertekad untuk bisnis online ya, bisnis online, maka apapun yang memang mendatangkan traffic yang mungkin kita eksekusi ya, kita eksekusi aja gitu. Termasuk seni mengolah website yang bernama SEO ini. Ya, termasuk saya sendiri di toko online maupun untuk YouTube, ataupun termasuk juga kaitannya dengan untuk project yang saya kerjakan, saya menggunakan SEO gitu. Ya, walaupun tidak seintens di waktu dulu ya, karena saya hanya menyerahkan SEO untuk mengerjakannya kepada tim, biar tim itu yang membuat artikel dan mengoptimasi ya on page saja sebenarnya, belum sampai tahap untuk off page seperti masang backlink dan sebagainya. Nah, untuk SEO ini ya, bagi teman-teman pemula ya utamanya ya, mungkin masih berpikir SEO itu ilmu apa gitu. Nah, kalau boleh saya katakan, SEO ini sebenarnya ibarat Google itu adalah sebuah sirkuit ya, sirkuit balap. Sejatinya kita itu setiap hari ya, ketika ada orang mencari sesuatu di Google gitu, itu artikel kita tuh saling berbalapan di sana. Nah, siapa yang finish paling pertama nanti sama Google ditaruh paling atas. Nah, kalau pakai HP zaman sekarang, atas biasanya itu Google Map dulu ya. Ya, tidak semuanya Google Map, tapi beberapa tampilan untuk Google Map. Nah, sirkuitnya itu adalah Google Search, Google Search Engine Result Path, itu halaman hasil pencarian, itu sirkuitnya. Nah, mobil balapnya ya website-website kita, artikel-artikel kita. Nah, berbalapan dengan apa? Dengan ahli-ahli SEO yang lain di website-website yang lain. Baik websitenya itu adalah website dari marketplace maupun website yang memang dioptimasi oleh orang-orang lain ya, dengan secara mandiri gitu. Nah, ada hal-hal yang kita bisa pelajari ya. Walaupun ini bukan rumus yang dikasih langsung dari Google, tapi ada banyak pakar-pakar yang menjadi pemerhati SEO. Nah, dia memberikan ada banyak clue-clue ya, bagaimana supaya dalam pertandingan balap di sirkuit Google itu artikel kita tuh bisa juara satu gitu. Nah, ada beberapa aspek, namanya nanti search engine ranking factor ya, search engine ranking factor. Nah, jadi faktor-faktor apa yang menjadikan sebuah artikel dalam sebuah website itu bisa unggul nomor satu di Google. Jadi ada namanya search engine ranking factor. Nah, nanti Bapak Ibu bisa googling dan banyak sekali elemen-elemen yang bisa disampaikan. Tapi kalau boleh disimpulkan nanti hanya dua, yaitu SEO on page atau SEO off page. Jadi cuma dua hal itu. Nah, kalau SEO on page ya kaitannya dengan yang ada melekat ada di website itu sendiri, kaidah penulisan, menentukan kata kunci berubah menjadi sebuah artikel. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau SEO off page adalah faktor di luar website yang mendukung supaya ranking itu bagus di Google. Nah, ini yang ini kita tidak usah bahas ya. Karena cukup rumit dan membutuhkan resource yang tidak sedikit ya untuk bisa poin kedua ini bisa dieksekusi. Nah, tapi kalau cuma SEO on page saja, apakah nanti ranking bisa nomor satu? Nah, tentunya kita akan buktikan langsung ya, bahwa tidak harus dua-duanya antara off page dan on page itu ada dalam sebuah website untuk bisa ranking bagus. Namun ketika ya dengan catatan kali ini kan namanya sirkuit balap ya,
kalau pembalap lainnya tidak begitu hebat, tidak begitu kuat, ya bisa aja tetap kita nomor 1 di pencarian Google, di hasil pencarian Google, namanya Google Search, SERP ya. Nah, itu dasar berpikirnya. Jadi kalau cuma dibagi dua, ada SEO on page sama SEO off page ya. Nanti dibedah di masing-masingnya. Nah, kalau nanti SEO on page apa hal-hal yang inti yang bisa kita kerjakan? Nah, kita akan bedah di video-video yang akan datang. Pada prinsipnya, untuk SEO ini apakah hanya boleh diterapkan di website berbayar saja? Sebenarnya di website gratis bisa, di YouTube bisa, di marketplace bisa, di sepanjang sebuah website itu bisa dibaca Google, insya Allah bisa diterapkan kaidah-kaidah SEO. Nah, tapi kalau ringkasnya, kalau kita pakai website yang gratisan seperti wordpress.com atau blogspot.com, ya itu bisa di SEO kan, tapi ada fitur-fitur yang terbatas. Nah, kalau kita menggunakan fitur yang berbayar, itu insya Allah jauh-jauh bisa dimaksimalkan. Nanti salah lanjut ke hal yang lain, karena berbicara SEO ini asik sekali ya, asik sekali, ilmunya banyak. Termasuk nanti kita akan bicara tracking. Tracking maksudnya kita sudah membuat website kita ada pengunjung atau tidak. Nah, ini nanti pakai software gratis namanya Google Analytics. Mengapa perlu menggunakan Google Analytics? Apa yang harus dilakukan? Nanti juga ada Google Search Console. Kalau sekarang namanya apa ya? Ada Google Search Console ya. Saya hafal namanya Google Search Console. Tempat kita mendaftarkan website supaya nanti website kita tuh ya kayak kita di dunia ini kan website ada banyak banget ya. Mungkin jutaan, mungkin miliaran. Nah, kalau kita nggak secara otodidak, secara inisiatif ya, mendaftarkan diri supaya website kita dibaca sama Google, ya lama sekali gitu. Lama sekali gitu. Jadi itu yang mungkin bisa kita share untuk video pertama ini. Sampai jumpa di video yang datang. Saya Anjar Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.